bab 2, yaitu tentang fisika kuantum. Perkenalkan, nama saya Siti Hardianti. Saya Nolesa Aulia. Saya Sri Wahyudianti. Saya Novia Permata Seori. Saya Reni Oroltami. Saya Shirley Jamskita. Saya Sofian Yaski. Saya Sajira Madianti. Saya Budi Pramudita. Baiklah, sebelum masuk ke dua pertanyaan yang diajukan, marilah bersama saya akan menjelaskan tentang apa sih fisika kuantum itu. Fisika kuantum adalah bidang fisika yang luas yang meliputi setiap mata pelajaran yang bersangkutan dengan sistem-sistem yang menunjukkan efek mekanis kuantum yang terkenal. Fisika kuantum sendiri merupakan ilmu fisika yang membahas tentang gelombang elektromagnetik dengan menghitung kecepatan cahayanya. Teori fisika kuantum. Teori fisika kuantum muncul karena adanya fenomena-fenomena yang tidak sesuai dengan gagasan fisika klasik. Para ahli fisika kuantum memberi kesimpulan sebagai berikut. 1. Semua benda yang ada di alam semesta ini merupakan molekul-molekul yang terdiri dari atom-atom. Semua benda yang dapat terlihat ini tidak lain adalah energi yang bergetar. Fenomena inilah yang menyebabkan benda seolah-olah nyata atau kenyataan, padahal sebenarnya bukan. 2. Benda yang ada di alam semesta ini berasal dari ruang hampa, berupa energi yang tampak dan bergetar. 3. Ilmuwan fisika kuantum menyebutkan bahwa realitasnya 2. Benda yang ada di alam semesta ini berasal dari ruang hampa, berupa energi yang tampak dan bergetar. 3. Ilmuwan fisika kuantum menyebutkan bahwa realitas yang nyata tidak lain hanyalah ilusi semata. 4. Ilmuwan fisika kuantum juga sudah membuktikan bahwa suatu benda bisa berada pada dua dimensi yang berbeda dalam waktu yang sama. 5. Ketika roh menguasai tubuh secara sempurna, maka dalam diri tersebut berlaku hukum fisika kuantum, di mana dunia hanyalah vibrasi energi. Penerapan penting teori kuantum termasuk dinam kuantum, optik kuantum, komputer kuantum, magnet superkonduktor, diode pancaran cahaya, penguat optik dan laser, transistor dan semikonduktor seperti mikroprosesor, penciptaan medis seperti penciptaan resonansi magnet dan mikroskop elektron. Penjelasan untuk banyaknya fenomena biologis dan fisik berakar dalam sifat ikatan kimia, terutama pada DNA molekul makro. Electronic shunting. Banyak perangkat-perangkat elektronik modern dirancang menggunakan mekanika kuantum. Contohnya termasuk laser, transistor, dan dengan demikian mikrochip, mikroskop elektron, dan pencitraan resonansi magnetik. Studi tentang semikonduktor mengarah ke penemuan diode dan transistor yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem elektronik modern. Perangkat komputer dan telekomunikasi penerapan lainnya adalah untuk membuat diode laser dan diode pancaran cahaya yang merupakan sumber cahaya berefisien tinggi. Mekanika kuantum adalah cabang dasar fisika yang digunakan untuk menjelaskan sistem atom dan subatom. Konsep mekanika kuantum digunakan untuk menggantikan mekanika klasik. Mekanika kuantum berada dalam superposisi kuantum sehingga tidak bersesuaian dengan fisika klasik. Kuantum digunakan untuk menyusun kerangka acuan matematika. Untuk fisika atom, fisika partikel, kimia komputasi, kimia kuantum, fisika nuklir. Konsep utama yang dikemukakan dalam mekanika kuantum adalah teori medan kuantum dan fisika kuantum dan relativitas umum. Pernyataan umum dari mekanika kuantum adalah bahwa energi itu tidak berkesinambungan tetapi tersusun dalam atom atau kuanta yang diskrit. Dari penemuan Max Planck, maka diketahui bahwa tiap elemen energi E berbanding lurus dengan frekuensinya. Penulisan matematisnya sebagai berikut. E sama dengan AC, di mana E sama dengan energi dengan satuan J. A sama dengan konstanta Planck 6,626 kali 10 pangkat min 34 JS. V sama dengan frekuensi radiasi S pangkat min 1. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Dapatkah elektron di dalam atom menyerap dan memancarkan radiasi? Jelaskan. Jawabannya adalah dapat, karena elektron hanya bisa mendapatkan dan kehilangan energi dengan berpindah dari orbit tertentu ke orbit yang lain dengan menyerap atau memancarkan radiasi elektromagnetik dengan frekuensi
tertentu yang disebut spektrum alam. Saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu perbedaan antara sinar senter dan juga sinar laser. Jawabannya adalah sinar senter itu sama dengan seperti sinar biasa. Maksudnya seperti sinar yang biasa kita lihat pada sinar tampak. Sedangkan sinar laser itu berbeda-beda. Ada yang dari sinar tampak dan ada pula yang dari sinar gamma. Sinar tampak seperti yang kita ketahui tidak menimbulkan bahaya. Hanya saja sedikit kemungkinan dapat merusak kulit. Sedangkan sinar laser itu bergantung pada jenisnya tadi itu. Jika dari sinar tampak itu, cahaya sama seperti sinar tampak, hanya lebih fokus pada satu titik sehingga bisa lebih jauh jangkauannya. Berbeda dengan sinar tampak, bisa yang arah rambatnya menyebar. Satu lagi, sinar laser dari sinar gamma itu lebih berbahaya dan lebih panjang gelombangnya, sehingga bisa merusak. Tetapi jika dipakai dengan benar, dengan baik, itu bisa untuk kesehatan, seperti mengurangi mata minus dengan sinar laser. Sekian dari kelompok kami, semoga videonya bermanfaat. Wassalam.